Hai Sobat Deli Usada. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Selamat datang di podcast IKDH, podcast inspiratif yang dibawakan pada hari ini oleh mahasiswa-mahasiswa yang sangat berprestasi dari organisasi Imawadda. Perkenalkan, saya Faris Al-Habib selaku host yang akan membawa acara pada hari ini. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi keperawatan program Diploma 3 semester 4 tingkat 2. Nah, pada hari ini kita juga kedatangan nih tamu-tamu istimewa yang akan memberikan ilmu, sharing-sharing juga sama kita terkait dengan tema yang akan kita bawa pada hari ini. Boleh memperkenalkan dirinya untuk narasumber kita? Halo semuanya, saya Muhammad Azizul Batubara. Saya adalah mahasiswa aktif Institut Kesehatan Deli Usada dari Tua dari program studi program Diploma 3. Nah, di sini saya sebagai menjabat di organisasi Imawadda sebagai ketua. Halo semuanya, perkenalkan, salam kenal ya. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita, boleh memperkenalkan dirinya? Halo Sobat Deli Usada. Perkenalkan, nama saya Ferry Iksan Nugroho. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Sarjana Keperawatan dan sekaligus saya menjabat sebagai wakil ketua 1 daripada organisasi Imawadda di Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua. Baik. Nah, selanjutnya ada juga nih narasumber ketiga kita, boleh memperkenalkan dirinya? Hai Sobat Deli Usada, perkenalkan nama saya Diki Armarajan Taritonga. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua, tepatnya di program studi ilmu keperawatan program sarjana. Di sini saya di tingkat 2 di semester 4 ya teman-teman. Baik. Teman-teman, di episode kali ini kita akan sedikit mengobrol-ngobrol nih, cerita-cerita santai tentang bagaimana peran organisasi mahasiswa, pengalaman kepemimpinan, serta tips nih bagi mahasiswa keperawatan agar bisa lebih aktif, produktif, dan pastinya tetap berprestasi. Jadi, pastikan kalian stay tune ya sampai akhir, karena banyak insight menarik yang sayang untuk kalian lewatkan. Untuk Bang Juri nih, pertanyaan pertama dari saya. Kira-kira Bang Juri, apa sih itu Imawadda? Nah, apa itu Imawadda ya? Nah, Imawadda ini adalah organisasi dari Fakultas Keperawatan. Nah, yang dimana Imawadda ini juga menjadi suatu wadah bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Keperawatan untuk menyampaikan bakat ataupun juga serta untuk menjadi tempat wadah belajar bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin aktif dalam berorganisasi. Boleh nggak Bang Juri paparkan nih untuk visi dan misi dan juga tujuan dari adanya organisasi Imawadda ini? Nah, jadi visi misi kita yaitu ya Imawadda, Ikatan Mahasiswa Perawat Deli Usada. Nah, ini menjadi organisasi mahasiswa keperawatan yang profesional, berintegritas, serta unggul dalam pengembangan ilmu dan keterampilan serta kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Nah, misinya meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan praktik mahasiswa keperawatan, menumbuhkan sikap profesional, etika dan rasa tanggung jawab sebagai calon perawat, mengembangkan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan secara berkelanjutan, membangun solidaritas, kepemimpinan dan kerjasama antar mahasiswa keperawatan menjadi wadah aspirasi serta mengemban minat dan bakat mahasiswa, menjalin kerjasama dengan organisasi kesehatan dan institusi terkait. Nah, itu visi misi kita. Dan sebagian visi misi kita ini sudah terjalani ya belakangan ini. Perannya nih Bang Juri, pasti organisasi itu memiliki peran dong dalam pengembangan mahasiswa keperawatan. Boleh nggak sedikit Bang Juri paparkan nih sedikit dari peran organisasi ini dalam membentuk karakter mahasiswa keperawatan khususnya dari Usada? Nah, kalau untuk peran ya, kita kemarin tahun berapa ya kemarin? 2025 ya. Kita juga sebagian dari tim kita ya, Imawadda ikut turun ke lapangan dalam program mahasiswa berdampak. Itu kita kemarin sempat ya ada kejadian banjir ya Bang. Banjir serta hujan. Nah, disitu kan kita lagi marak-maraknya itu.
penyakit apa namanya, demam DBD. Demam DBD. Nah, jadi kita turun bersama dengan dosen keperawatan melakukan kegiatan penelitian tentang penggunaan daun serai sebagai pembunuh jentik nyamuk. Berarti Bang Juri tidak hanya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kampus yang kita jalani ya, tetapi kita juga ada kegiatan-kegiatan di luar yang kita lakukan berkolaborasi dengan dosen-dosen kita gitu Bang Juri ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih ingin saya tanyakan kepada Bang Ferry. Menurut Bang Ferry, apa sih manfaat kita mengikuti organisasi Imawadda khususnya bagi mahasiswa keperawatan di Deli Usada? Nah, kalau ditanya manfaatnya nih, menurut saya sendiri banyak sekali ya. Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, pasti ada manfaat yang ditimbulkan daripada organisasi ini. Salah satunya apa? Salah satunya mengembangkan bakat soft skill kita. Seperti apa? Public speaking, bekerja dengan tim. Jadi yang pelajaran atau pengalaman yang tidak selalu kita dapatkan di kelas itu, kita dapatkan di organisasi, baik itu di kampus maupun di luar, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman Juri tadi. Organisasi juga melatih tim kerja dan kepemimpinan. Teamwork ini kalau dalam sebuah tim ini sangat penting ya menurut saya, karena dengan adanya komando yang baik dan pemahaman daripada anggota tim ini sangat harus laras gitu untuk keberhasilan sebuah tujuan daripada organisasi ataupun sesuatu yang harus dicapai atau yang ingin dicapai. Kemudian ada menambah wawasan juga ya kalau menurut saya. Balik lagi seperti tadi, ada juga pengalaman atau wawasan pelajaran yang tidak selalu kita dapatkan di perkuliahan atau dalam kelas itu. Karena dengan kita terjun langsung, kita seperti apa ya, berdampak atau terdampak langsung dengan suatu peristiwa gitu. Jadi kita ikut merasakan, ikut menyusun sebuah konsep gitu untuk memecahkan masalah ini. Seperti itu. Berarti untuk organisasi ini sangat-sangat penting ya bagi kita untuk membangun mulai dari karakter kita, terus juga skill kita, seperti Abang Ferry juga jelaskan tadi, dari skill public speaking kita, seperti itu Bang Ferry ya. Untuk Bang Diki nih, Bang Diki kira-kira apa sih pengalaman yang Bang Diki dapatkan ketika Bang Diki mengikuti organisasi Imawadda ini? Mungkin yang dulunya Bang Diki itu belum pernah mendapat suatu pengalaman ini, terus Bang Diki menemukan hal baru di organisasi ini. Boleh nggak sedikit Bang Diki jelaskan? Pengalaman yang didapat sih, kita bisa membentuk kerjasama tim dalam suatu kegiatan gitu. Misalnya ada kegiatan seminar nih pada Senin. Biasanya Fakultas Keperawatan itu menjalankan seminar pada hari Senin, di mana kita tim Imawadda itu membantu untuk menertibkan acara seminar itu sendiri. Dan juga biasanya pada bulan Ramadan ada tuh buka bersama fakultas dan institut. Di situ tim Imawadda ini sama-sama lah mengemban bentuk kerjasama tim untuk menjalankan dan membuat acara itu tertib gitu. Itu sih. Berarti banyak ya pengalaman-pengalaman baru yang kita dapatkan ketika kita mengikuti suatu organisasi, khususnya organisasi Imawadda ini ya Bang Diki ya. Pasti. Baik, Bang Juri, selain dari organisasinya pasti ada, selain dari organisasi kita ini, apa Bang Juri kira-kira, apa keunggulan dari Fakultas Keperawatan Bang Juri? Kalau keunggulan kita dari Fakultas Keperawatan, kita itu berbasis kurikulum berbasis kompetensi dan KKNI. Jadi kita mengikuti standar kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI, sehingga mahasiswa dibekali kompetensi akademik dan keterampilan klinis yang sesuai kebutuhan di dunia kerja. Nah, jadi di keunggulan ini kita juga memberikan teori dan praktik seimbang
Jadi yang dimana kita dapatkan teori di kelas nih kan. Mhm. Nah, teori di kelas kita juga bisa mendapatkan teori secara langsung di lapangan. Jarang nih kampus kesehatan seperti kita itu dapat teori, dapat praktek langsung. Nah, jadi keunggulan kita tuh di situ. Nah, juga di keunggulan kita ini kita juga mempunyai banyak praktik laboratorium, praktik klinik di rumah sakit dan komunitas. Nah, kalau di rumah sakit sendiri kita punya 2 rumah sakit. Jadi itulah keunggulan kita, itu Rumah Sakit Sembiring dan Rumah Sakit Grand Medistra. Nah, jadi setelah lulus kita ini dari sini kita bisa langsung ditempatkan dan siap tempur jadinya. Siap tempur ya. Berarti kita ditempa nih ya, dari awal kita sudah langsung mendapatkan teori dan juga praktik langsung nih menemui pasien-pasien di rumah sakit ya Bang Giri ya, untuk Ya. ditempa menjadi perawat yang profesional. Ya, profesional yang siap dipakai langsung. Nah, juga jadi dari teori dan praktek ini kita juga didukung sama dosen-dosen kita yang unggul dan juga berkualifikasi dalam S2 dan S3 di bidang keperawatan dan kesehatan. Dan juga berpengalaman di dunia praktik klinik dan akademik. Oke, terima kasih Bang Giri. Bang Ferry, kenapa sih program studi keperawatan, program diploma 3, program sarjana dan juga profesi nurse di Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua unggul dalam bidang keperawatan penyakit kronis di komunitas? Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah integritas langsung dengan rumah sakit yayasan. Seperti yang kita ketahui nih, info untuk Sobat Deli Usada, kita itu punya 2 lahan rumah sakit untuk praktik mahasiswanya, baik dari Fakultas Keperawatan, Kebidanan, dan yang lainnya, yaitu Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Dan juga satu lagi ada Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam. Jadi kita tidak hanya belajar teori di situ seperti yang dijelaskan Ketua tadi. Kita di sini terpapar langsung, berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien tersebut. Jadi kita setelah kita mempelajari teori topik daripada kurikulum yang sudah diangkat sebelumnya, kita tuh mengimplementasikan langsung kepada pasien, terdampak langsung kepada pasien begitu. Jadi kalau menurut saya mahasiswa tamatan lulusan Fakultas Keperawatan, baik itu Fakultas Keperawatan ataupun lulusan dari Deli Usada, siap tempur sih, mau dipakai di mana aja gitu. Karena bukan hanya teori yang matang, tapi pengalaman prakteknya juga tidak diragukan lagi gitu. Yang kedua itu ada tingkat kasus penyakit kronik sebagai learning resources. Rumah sakit memiliki jumlah pasien tinggi dengan penyakit kronik seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, dan stroke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mahasiswa daripada Fakultas Keperawatan ataupun Institut Kesehatan Deli Usada sudah terdampak langsung dengan yang namanya penyakit-penyakit seperti itu, baik itu dari segi teori maupun juga dari pengalaman praktiknya gitu. Kita tidak hanya mempelajari soal teori, tapi kita juga langsung terjun ke lapangan menghadapi penyakit seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh wakil Ketua 2 ini sedikit menambahkan. Selanjutnya, mengapa sih program studi D3 dan profesi nurse itu unggul? Terutama biasanya nih setelah kita tamat dan memiliki STR profesi nurse, kita itu selain kerja di rumah sakit dapat kerja di rumah gitu, kayak membuat sesuatu home care, misalnya perawatan luka ataupun sirkumsisi. Nah, selain itu juga kita dapat bekerja kita di puskesmas ataupun klinik-klinik. Nah, teman-teman, sepertinya pembicaraan kita kali ini sudah hampir sampai di penghujung. Tapi sebelum itu ada informasi penting nih dari Bang Diki yang ingin disampaikan. Nah, ada informasi menarik nih tentang Fakultas Keperawatan, di mana akan dilaksanakan pendaftaran gelombang kedua
Tepatnya ujiannya akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2026. Nah, untuk adik-adik yang mau mendaftar, silahkan kunjungi website resmi Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua, tepatnya di bawah ini ya teman-teman. Ataupun adik-adik bisa langsung datang ke Institut Kesehatan Deli Usada Deli Tua. Sekian untuk podcast hari ini, kita akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. See you guys!